Kisah Bangau dan Kepiting. Alkisah, pada zaman dahulu terdapat sebuah telaga yang sangat indah. Airnya jernih dan ditumbuhi oleh bunga teratai yang bermekaran. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitarnya hidup dengan subur. Banyak burung yang tinggal di kawasan sekitar telaga itu. Salah satunya adalah burung bangau. Di dalam telaga juga hidup bermacam-macam ikan dan hewan lainnya seperti kepiting dan katak. Burung bangau sangat suka tinggal di kawasan telaga itu karena senang mendapat makan. Hari silih berganti, burung bangau semakin tua dan tidak lagi sekuat dulu untuk menangkap ikan. Ada kalanya si bangau terpaksa berpuasa seharian karena tidak memperoleh tangkapan apapun. Ia berpikir di dalam hati, "Kalau begini keadaannya, aku akan mati kelaparan karena tidak bisa lagi menangkap ikan. Aku mesti mencari jalan supaya aku dapat memperoleh makanan dengan mudah." Setelah berpikir keras, si bangau kemudian mendapat akal. Dia berpura-pura duduk termenung dan bersedih di tepi telaga. Seekor katak yang kebetulan berada di situ tampak memperhatikan si bangau yang sangat murung dan sedih. Ia lalu bertanya, "Kenapa aku lihat akhir-akhir ini kamu asik termenung, wahai bangau?" Bangau menjawab, "Aku sedang memikirkan keadaan nasib kita." "Apa yang membuatmu pusing? Sedangkan kita hidup di sini sudah sekian lama, tidak mendapat banyak masalah," jawab katak. "Aku sering terbang ke sana kemari dan mendengar manusia sedang berbincang tentang bencana kemarau yang menimpa kawasan ini. Kau lihat sajalah, sejak akhir-akhir ini hari panas dan hujan pun sudah lama tidak turun." Bangau menyambung lagi, "Aku cemas telaga ini akan kering dan semua penghuni di telaga ini akan mati." Katak mengangguk-anggukkan tanda setuju. Tanpa membuang waktu, si katak terus melompat ke dalam telaga untuk mengabarkan berita itu kepada kawan-kawan yang lain. Berita bencana kemarau telah tersebar ke seluruh telaga. Begitu cepat dan semua penghuni telaga berkumpul di tepi sungai di mana bangau berada. Masing-masing riuh rendah menanyakan pada bangau akan berita tersebut. Seekor ikan bertanya kepada bangau, "Apa yang harus kita lakukan?" Si bangau berkata, "Aku ada satu ide, tetapi aku cemas kalian semua tidak setuju." "Apa idemu, bangau?" tanya ikan. Seolah-olah tidak sabar untuk mendengarnya, bangau berkata, "Tidak jauh dari sini ada sebuah telaga yang besar dan airnya dalam. Aku percaya telaga tersebut tidak akan kering walaupun terjadi kemarau yang panjang. Bolehkah engkau membawa kami ke sana?" pinta si kepiting. Dan disambung oleh hewan-hewan lainnya, "Aku bisa membawa kalian satu demi satu, karena aku sudah tua dan tidak bisa membawa kalian lebih dari satu," kata burung bangau lagi. Mereka pun setuju dengan ide si bangau. Si bangau mulai mengangkut seekor demi seekor hewan dari telaga tersebut, tetapi
bukan untuk dipindahkan ke telaga lain, melainkan untuk dimakan. Begitulah perbuatannya sehingga sampai kepada giliran seekor kepiting. Sementara yang lain masih banyak mengantri di belakang kepiting. Sambil diterbangkan, si kepiting memandang ke bawah, lalu terlihat olehnya tulang-tulang ikan berserakan di atas batu besar. Dan kemudian si bangau mendarat di atas batu besar itu. Melihat keadaan seperti itu, kepiting mulai ketakutan dan berpikir di dalam hatinya, "Matilah aku kali ini, dimakan oleh si bangau." Si kepiting berkata, "Di manakah telaga yang engkau katakan itu, dan kenapa engkau membawa aku ke sini?" Bangau ketawa terbahak-bahak. "Hahaha, kali ini tiba waktunya engkau menjadi makananku, hai kepiting." Dengan perasaan marah, kepiting mencabik leher si bangau dengan sekuat-kuatnya, hingga si bangau tak bisa bernapas. Bangau berteriak minta tolong, namun kepiting tetap mencekik leher bangau dengan cabitnya. Karena tidak bisa bernapas, akhirnya bangau mati lemas di atas batu besar itu. Dengan perasaan gembira karena selamat dari ancaman si bangau, si kepiting berjalan kembali ke telaga. Sampai saja di telaga, si kepiting pun menceritakan kisah yang telah dialaminya. Semua penghuni telaga tersebut merasa gembira dan bersyukur karena mereka selamat dan tidak menjadi makanan burung bangau yang tamak dan mementingkan diri sendiri. Mereka mengucapkan terima kasih kepada si bangau karena telah menyelamatkan mereka semua.